bor murah ini bos, murah banget bos, sumpah ini murah banget bos. Ya kalau nggak beli ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma saya cerita aja ini bahwa ini murah banget gitu loh, murah banget. Kita tidak sampai mengeluarkan uang 200.000 kita dapat alat yang seperti ini bener-bener murah banget bos, bener murah banget. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos, hari ini saya bisa kembali bertemu dengan bosku, walaupun hanya dengan gambar saja, tapi mudah-mudahan ini adalah perwakilan komunikasi kita via YouTube tentunya. Oke bos, harapannya saya tetap berdoa mudah-mudahan bosku semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki. Hari ini bos, di meja kerja saya ini sudah terdapat satu buah bor cordless. Ya, kenapa saya membeli ini? Yang pertama adalah faktornya karena ini murah banget. Murah tapi pakai banget ya bos ya. Ini biar nggak nutupin ya, geser sini. Yang pertama masalahnya ini adalah murah tapi pakai banget. Jadi itulah kenapa saya membelinya. Kemudian secara kebutuhan sebenarnya saya masih punya bor yang listrik yang masih bisa dan masih berfungsi dengan normal, maksudnya seperti itu. Tapi karena saya tertarik dengan barang ini dan utamanya ini portable ya, artinya bisa dibawa kemana-mana tanpa kita harus nyolok-nyolok kabel dan terlalu ribet dengan panjangnya kabel. Nah ini kebetulan praktis banget ya bos ya, praktis banget. Ini bor cordless. Bahasanya susah bos, ini soalnya ilat-ilat biasa mangan gemblong ketika mengucapkan dengan versi yang logat tidak seperti biasanya ya. Jadi susah. Oke, ini namanya bor cordless tapi belum brushless lah ini ya, cordless brushless. Bingungi ya bos ya. Kalau pengertiannya bor cordless adalah dia bor yang menggunakan catu daya dari baterai yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kita tinggal menempelkan saja baterainya dan tinggal mengoperasikan alatnya. Kemudian yang brushless itu berarti non karbon bos. Kalau biasanya bosku menggunakan gerinda atau menggunakan semacam kayak bor itu kan ada karbon brush ya, atau apa sih kita nyebutnya apa ya biasanya orang ya, saya sih biasa nyebutnya karbon brush ya. Jadi karbon arang itu yang dua kemudian menghimpit armaturnya jadi supaya bisa berputar dengan full speed. Nah itu namanya apa namanya carbon brush. Oke, dan yang keduanya tadi yang brushless. Yang brushless itu berarti bornya ini tidak menggunakan carbon brush. Lah kalau ini masih non brushless, berarti masih menggunakan carbon brush yang di dalam dinamonya itu. Oke, langsung saja kita buka isinya dan kita akan mendapatkan apa saja serta bagaimana cara menggunakan bor cordless ini. Ya, ini harganya cukup murah bos. Saya kemarin beli di Tokopedia. Ini harganya kurang dari 200.000. Jadi hanya 190-an lah, 90 ya. Oke, pertama kita buka, kita akan mendapatkan buku petunjuk
penggunaan, tapi di dalamnya tidak ada petunjuk penggunaan sama sekali. Jadi yang ada adalah berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh NRT Pro. Ya, dari sekian banyak tulisan, sekian banyak gambar, ini tidak ada petunjuk pemakaian sama sekali. Ya, oke lah, tidak masalah. Saya masih memaklumi. Saya juga tidak butuh penjelasan lain-lain karena di tutorial-tutorial YouTube juga sudah banyak yang menjelaskan tentang bor cordless ini. Kemudian di dalamnya seperti ini, bosku boleh lihat ya. Yang kita dapatkan itu seperti ini. Oke, kita buka satu-satu ya. Kita mendapatkan charger seperti ini. Kapasitasnya berapa ini? Inputnya 220 AC, kemudian hash-nya 50 hash, outputnya 12 volt DC 2 ampere. Bisa terbaca? Oke ya, ini yang pertama kita dapat chargernya. Saya coba terangkan sebentar ya. Chargernya di sini kalau seandainya pertama kita colok dan baterainya kebetulan ini kosong, maka dia akan menyala berwarna hijau. Di sini ada lampu LED-nya di sini. Dia akan berwarna hijau jika pertama kali kita mencolokkan ujung dari jack ini ke stop kontak listrik. Nah, kemudian jika melalui proses pengisian, maka LED-nya akan berubah menjadi merah. Begitupun sebaliknya, jika kemudian baterainya itu sudah penuh, maka ini juga akan berwarna hijau kembali atau auto stop. Kemudian di sini kita mendapatkan baterainya seperti ini. Ya, ada tulisannya NRT Pro. Seperti ini, gedenya segini ukurannya. Ya, untuk digenggam seginilah, segenggaman tangan. Ini baterainya. Kemudian ini spesifikasinya 12 volt. Keterangannya hanya 12 volt, begitu saja. Lalu kita mendapatkan unitnya. Nah, ini unitnya, bos. Ya, ini unitnya. Wus. Keren, bos. 190.000 kita dapat yang kayak gini. Keren punya, bos. Sumpah keren banget, yakin. Hanya 190.000 rupiah. Ayo cepetan beli. 190.000, bos. Saya juga nggak nyangka bor cordless harganya semurah itu, bahkan bor yang dengan listrik saja, artinya bor yang dengan kabel saja harganya sudah di atas 200. Lainnya cuma 190.000. Gokil banget nih. Kata orang muda itu gokil. Oke, sudah selesai ya, bos ya. Dan kita mendapatkan imbuan atau bonus itu seperti ini, bos. Ini jadi ada dua mata di sini. Ya. Ini mata kembang, kemudian mata mata minus, dan ini mata plusnya. Ya, ini bonus saja, bos. Untuk kekuatannya juga saya kira tidak terlalu kuat banget. Jadi kalau seandainya bosku pengen yang kualitasnya bagus, ya beli ujung ini ya, ujung obengnya. Beli yang lebih bagus kualitasnya, ya paling 10 ribuan lah. Yang mereknya Tekiro itu bagus. Saya masih punya nih mereknya Tekiro. Oke, dan ini dia penampakan dari bor cordless NRT Pro, mereknya di sini. Kemudian di sini spesifikasinya. Ya. Saya akan terangkan dari permulaan awal menggunakan dan bagaimana cara memasang mata bornya pada ujung caknya ini ya. Ini namanya cak. Cak ari, cak
Ya. Kemudian jika kita akan mengecas, oke ya, kita coba. Kita kalau ngecas itu berarti dilepas dulu, wajib dilepas ya, berarti dari unitnya harus dilepas seperti ini karena lubang chargingnya atau lubang input dari DC-nya itu ada di sebelah sini. Kita masukkan seperti ini, bos. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal colokan ke stop kontak listrik, maka dia akan menyala di sini. Kalau pertama colok, dia akan hijau dulu, kemudian berubah ke warna merah. Dan pada baterainya ini sama sekali tidak ada LED-nya ya, tidak ada indikator lampunya. Jadi biasanya sih kalau kita ngecas selama 2 jaman lah kira-kira ya. Atau kalau misalkan tadi pas pertama datang, ini saya cas dulu biar penuh. Ini tadi ya sekitarannya 1/4 jam sampai 20 menit lah kira-kira. Tapi jika kemudian sudah terlalu kosong banget ya, kosong banget itu kira-kira ngisinya sampai 2 jam untuk memenuhi kapasitas dari baterai cordless ini. Oke, kita masukin ya bos ya. Jangan lupa bos, di sini ada bagian-bagian yang seperti ini. Ya, nanti di kameranya saya zoom ya. Ada bagian-bagian yang seperti ini. Ini penguncinya, ini juga penguncinya. Kita letakkan pada bagian depan seperti ini bos. Ya, setelah kita letakkan pada bagian depan, kemudian kita masukkan ke bawah gagang bornya ini sampai ditekan sampai bunyi. Ya, kalau sudah klek berarti sudah nempel dengan sempurna. Kemudian saya akan coba terangkan saja ya, coba terangkan secara singkat saja bahwa di sini adalah tuas untuk mengaktifkan atau menyalakan dari mesin bor ini. Contohnya seperti ini ya. Sorry. Ya, oke, seperti itu. Kemudian ya, pada bagian sini, di sini kelihatan ya, bos. Coba saya deketin sini ya. Pada bagian sini, di sini ada indikator lampunya, bos, yang kalau dipencet ini menunjukkan kapasitas dari baterainya. Oke, bosku lihat di sini, bagian sini ya. Ini ada lampunya ya, lampu 3 merah, merah, kuning dan hijau. Ya. Ini adalah indikator baterainya. Nah, kemudian tuas ini jika kita tekan sedikit atau setengah dari keseluruhan pencetannya, maka dia berputarnya lambat. Tapi semakin kita tekan ke dalam, dia akan menambah kecepatan putarannya. Oke. Ya, sampai di sini ya bos ya. Ini tuas atau pelatuknya ya, pelatuk. Kalau biasanya pistol ini adalah pelatuknya, sudah jelas ya. Cara menggunakannya sudah jelas. Kemudian pada bagian sini, ini di sini ada saklar bos. Ya, saklarnya itu terdiri dari 3 bagian atau 3 kali jalan ya. 1 kali jalan ini berarti berada di tengah. Ya, 1 kali tek seperti ini ya, contoh ya. Ini bunyi nih. Nah, 1 kali tek itu berarti mematikan fungsi dari pelatuknya. Ini pelatuknya keras bos, nggak bisa dipencet. Kalau ini tadi dipencet ininya ya, saklar ini dipencet 1 kali. 1 kali berarti dia nancep ke tengah atau di posisi tengah lah, katakan seperti itu. Di posisi tengah maka dia akan mengunci dari pelatuknya ini. Ini nggak bisa digerakkan. Nah, kemudian jika kita geser ke sana atau kita masukkan penuh, ini akan berfungsi kembali, tapi fungsinya akan menjadi terbalik. Nah, kalau ini kita tekan penuh, artinya di sini sampai keluar full seperti ini. Ya, ini nongol banget ya bos ya, ini nongol banget. Nah, kalau ininya full ke sini atau full ke kanan, dia putarannya akan menjadi ke kiri. Ya, putarannya ke kiri.
Nah, kemudian jika kita fullkan ada di sebelah sini, ya, ada di sebelah sini, ini berputarnya searah dengan jarum jam. Oke, mestinya saya harus praktek pakai isolasi nih. Tapi karena nggak ada isolasinya di sini, tapi yang penting bosku yakin aja ya, yakin aja deh pokoknya. Saya nggak akan menyesatkan. Kemudian bagian depan, ketika kita memencet tuasnya seperti ini, ya sebelah sini ya bos ya. Bosku lihat di sini ada LED. Ini LED untuk membantu apabila posisi ruangannya itu gelap, kemudian kita akan mengebor atau memasang sekrup. Nah, ketika ruangannya gelap, kita bisa terbantu dengan adanya lampu yang ada di sini. Semakin kita memencet ke dalam, maka lampunya akan semakin terang. Oke. Lalu di sini bos, pada bagian atas sebelah sini, pada bagian atas di sini ya. Ini di sini ada speednya, speed 1 dan speed 2. Ini hanya ada 2 speed saja. Jadi pengatur kecepatannya itu ada di sini, pada bagian atas sini ya. Ini speed 1 dan speed 2. Speed 1 dan speed 2 itu seperti halnya bosku mengendarai kendaraan bermotor. Jika kemudian speed 1 itu kuat untuk nanjak, nah speed 2-nya ini untuk langsam. Artinya jika tidak membutuhkan tekanan, hanya membutuhkan kecepatannya saja, maka kita gunakan speed 2 tidak masalah. Tapi dengan speed 1 saja ini sudah cukup banget, sudah bisa dipakai untuk kerja dengan speed yang 1 ini. Juga lebih kuat tentunya. Artinya bisa full power gitu, tenaganya lebih kuat. Nah, kemudian bosku lihat di sini, yang sebelah sini, ya, yang saya tunjuk ini ya, ini adalah lingkaran yang isinya itu angka-angka mulai dari angka 1 sampai dengan yang terakhir itu angka 18 di sini. Ya, angka 18 dan satunya lagi adalah gambar ulir, ini baut ulir. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk torsi, bos. Torsi itu artinya kayak tekanan kayak gitu ya. Jadi saya gambarkan begini. Umpama di sini saya gunakan pada torsi 1 ya, torsi 1. Di sini ada tulisannya nih, torsinya 1. Ya. Jika kita gunakan torsi 1, maka umpama kita ngebor, katakan ini umpama bautnya ya, sekrupnya. Umpama dengan torsi 1 kita bor, maka pada kedalaman tertentu, kemudian skrup ini sudah berhenti tidak mau berputar, maka motor ini juga mesin ini ikut berhenti. Artinya mesinnya tetap kerja, tapi rotarinya ini berhenti tidak berputar. Karena apa? Karena sudah berat gitu. Dia sudah merasa berat untuk memasukkan skrupnya itu sudah terlalu berat, maka dia akan rotarinya ini tidak berputar atau mesinnya tetap berjalan, tapi dia tidak mampu untuk mendorong skrup ini masuk lebih dalam lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya dengan torsi ini lagi, bos. Torsinya kita naikkan menjadi 2, 3, 4 atau berapa sampai skrup itu bisa tembus ya, bisa tembus masuk ke papan atau ke kayu atau ke triplek ya. Jadi kekuatannya itu ada di torsinya ini. Jadi kalau seandainya tadi 1 ternyata nggak tembus, kita boleh naikkan torsinya ke 4 atau ke 6 atau ke 8 sampai full speednya itu ada di 18. Full torsi maksud saya ya. Full torsinya itu ada di 18. Ya, di sini ada pada bagian sini ada tanda panah ya, tanda panah yang tidak terlihat sih sebenarnya karena warnanya sama dengan ininya, tidak terlalu nampak maksudnya, tapi terlihat juga sih, kelihatan di sini ya. Kemudian nah ini bagaimana cara memasukkan
memasukkan mata obengnya. Oke, jadi ada dua cara memasukkan mata obeng ini ke caknya ini, ada dua cara. Caranya manual, ya. Cara manual itu maksudnya dengan tangan. Nah, cara manualnya itu begini, bos. Ini cak terdiri dari dua bagian, yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sini. Nah, untuk memasang caknya ini atau untuk melonggarkan, kita cukup putar ke kiri, bos. Caknya ini diputar ke kiri seperti ini. Maka otomatis penjepit yang ada di dalamnya akan mundur dan ruangannya menjadi lebih longgar. Nah, bagaimana mengencangkannya lagi? Mengencangkannya lagi juga sama, posisinya ini diputar searah dengan, kebalikannya jarum jam. Ke kanan lah, pokoknya ke kanan ya. Putar ke kanan ini nanti akan menjadi nih nongol nih ya. Saya coba manualkan nih. Tuh ya, matanya nongol nih. Ya, ini dengan cara manual. Tapi jika kita akan mengencangkan, bosku wajib memegang bagian yang sebelah sini, bos. Artinya, ini dipegangin, kemudian ini ujungnya diputar. Karena apa? Supaya bisa presisi mencengkram dari mata bornya ini. Kalau tidak, sininya tidak dipegangin, nanti dia akan jalan, bos. Akan jalan dan tidak bisa mengunci. Itu pada cara yang pertama untuk memasukkan mata obengnya ini. Atau driver sih ya. Saya lupa ini namanya driver. Oke, drivernya ya. Kita masukin drivernya. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara menggunakan mesin bor ini sendiri. Artinya cukup diputar seperti ini. Maka ininya akan terbuka dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Caranya kita pasang dulu ke posisi sebelah. Sebentar. Oke. Ini kunci yang sebelah sini, locknya di fullkan mentok sampai ke kanan, ke sana ya, dimentokin ke sana. Ini kan mentok kiri. Nih, ini nongol di sini kan. Kemudian ini tengah, ya. Lalu ini mentok ke sebelah sini. Kita mentokin ke sini supaya dia caknya ini bergerak atau berputar berlawanan dengan jarum jam. Lalu kita pegang kepala caknya seperti ini. Ya, kita pegang kepala caknya sambil kita tekan switch-nya. Ya, kita tekan switch-nya seperti ini. Oke, ya contohnya seperti ini, biar kelihatan ya. Ini contoh saja nih. Oke, turun. Nah, begitu turun kita masukkan ini. Ya, sudah terpasang. Lalu kita balikin switch ininya yang sebelah sini, kita balikin lagi ke sana. Supaya caknya ini berbalik arah, ya, berbalik arah seperti ini. Sehingga dia posisinya akan menjepit drivernya atau kepala obengnya. Kita contohkan seperti ini ya, kita pegang seperti ini caknya. Pegang yang kuat, lalu oke. Ya, sudah. Ini sudah mengunci ya kepala obengnya atau drivernya ini sudah mengunci di caknya ini seperti ini. Ya, itu ada dua cara memasang dari mata obengnya atau drivernya. Kemudian jika kita akan melepas, sama juga bos, sama juga caranya, kita tinggal tekan saja ininya sampai mentok, sampai ambles semua ya, sampai ambles semua dan nongolnya di sebelah sini. Lalu kita pegang caknya dan kita tekan tuas switch-nya. Oke, terlepas lagi. Ya, kemudian bagaimana cara melepas baterainya? Nah, melepas baterainya jika mau dicas, di sini ada penjepit bos atau lock ya, kuncinya itu ada di sebelah sini atau seperti pencetannya ya, seperti pencetannya.
Nah, bagaimana cara melepasnya? Melepasnya tinggal yang sebelah sini dipencet, yang sebelah sini juga dipencet. Seperti ini, bos. Dipencet sambil ditarik ke bawah. Sudah lepas. Untuk build quality-nya, saya kira cukup bagus, bos. Dipegang juga nyaman, ya. Nih, dipegang juga nyaman. Kemudian ini bagian yang warna Tosca ini, emang ini NRT, saya suka banget sama warnanya, bos. Warnanya biru Tosca yang seperti ini. Saya suka banget, dan saya juga punya mesin mini grinder, itu juga mereknya NRT Pro, itu juga enak banget digunakan ya. Saya cukup percaya dengan merek ini, dan untuk warnanya sendiri ini mencolok banget ya. Jadi ketika kita akan kerja kemudian nyari-nyari bornya di mana, ini akan nampak sekali kontras, bos. Dimanapun dia diletakkan, dia pasti akan terlihat karena warnanya itu kontras biru Tosca seperti ini. Nah, kemudian untuk kekuatan mesinnya bagaimana? Ya, untuk berharap yang 200.000 itu menjadi awet dan sempurna ya saya kira nggak ada ya. Tapi yang jelas untuk 200.000 ini kita sudah bisa menggunakan, baik itu untuk masang baut speaker, untuk nyopot bautnya amplifier, atau mungkin nyopot-nyopot perangkat yang seperti ini, misalkan baut-bautnya mixer ya, atau mungkin yang lain-lain yang susah untuk, atau mungkin kita males untuk nguntir-nguntir yang seperti ini, capek ya. Nah, terus tangannya juga bisa kapalan, bos. Kapalan apa ya bahasa Indonesianya ya? Tangannya bisa kapalan, bos. Nah, kalau ini cukup praktis banget, bos. Kita tinggal tekan saja seperti ini, lalu kita buka, kita tinggal bolak-balik ya. Artinya ini bor bisa dua arah, bisa balik ke kanan, bisa muter ke kanan, bisa muter juga ke kiri. Ini bor dua arah ya. Jangan salah ya, bos ya. Ini bornya bisa dua arah, ke kanan dan ke kiri bisa. Artinya bisa mengencangkan skrup, dan juga bisa membuka skrupnya lagi karena ada fasilitas untuk putar balik. Sangat-sangat nikmat sekali, bos ya. Jadi saya juga tadinya nggak kepikiran gitu loh. Ngerti saya memang, wah, cordless harganya pasti mahal di atas 300 nih. Tahu-taunya ada yang di bawah 200. Wah, OTW, bos, langsung bos beli. Sumpah. Karena murah banget ya, bos ya. Ya gimana kita nggak bilang murah, karena dengan 200.000 kita sudah dapat alat yang bisa dipakai untuk nyari duit gitu loh. Kalau sekedar foya-foya ya jangan ya, tapi ini buat nyari duit ini bagus banget gitu loh ya. Kita tinggal pasang seperti ini udah langsung bisa ngebor, cat, ngencengin skrup ya. Yang kalau mau bikin box salon itu kan saya lebih cenderung pakai skrup daripada pakai paku ya, karena kekuatan skrup pasti akan lebih kuat ketimbang paku. Kalau paku kan nggak ada ulirannya, tapi kalau skrup kan ada ulirannya, jadi dia ada apa ya, kayak semacam daya gigitnya ya. Kalau dengan skrup itu ketimbang kita dengan menggunakan paku biasa. Oke, bos, begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain dan tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.